Halo, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan nikmat Islam dan nikmat iman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan membahas tentang gapi ya, jenis-jenis gapi yang paling sering di pasar. Oke, langsung saja. Mungkin yang belum tahu tentang video ini atau yang belum subscribe, ya memang ini adalah video pertama kami. Jadi mungkin gapi yang pertama adalah gapi Black Moscow yang sering kita jumpai di penjual-penjual gapi di pinggir jalan, yang memang kebanyakan juga yang cendol-cendolan kayak gitu. Cuman Black Moscow lebih kayak orang lebih nyari yang suatu gapi yang memang punya nama gitu ya. Black Moscow lah salah satu nama yang paling mudah dicari dan tidak terlalu mahal. Kedua yaitu AFR atau albino full red ya. Jadi kedua ini memang yang sering dicari dan juga mudah didapatkan, tentunya dengan harga yang murah. Saya kemarin beli yang Black Moscow itu 25.000, sekitar 20 ikan di pasar Jatinegara. Begitu pula dengan AFR, hampir rata-rata segitu harganya. Cuman ya yang kualitasnya biasa standar. Banyak yang dari pihak-pihak gapi lain itu atau peternak-peternak gapi yang memang merawatnya dengan baik, menjaga gen dari si gapi itu dengan baik, mempersilangkan ikan gapi tanpa mempersilangkannya dengan saudaranya sendiri. Maksudnya di saat kita punya menternakan gapi itu kan dia lahir dari satu ibu, nah lebih baik untuk dipasangkan dengan gapi yang dari lain ibu kayak gitu. Jadi gennya katanya lebih kuat dan jadi lebih bervariasi. Kalau kita sebut darahnya tuh lebih bervariasi, jadi mungkin itu yang menyebabkan gennya lebih kuat kayak gitu. Yang ketiga paling banyak dicari dan murah sepertinya yang half black kayak gitu. Jadi kayak misalnya HB blue, HB red, itu mungkin kalau saya lihat sih dari persilangan antara gapi biasa, gapi cendolan lah, entah apa dicampur dengan Black Moscow jadi half black segala macam, dan ibunya half black dikawinin sama AFR ya, mungkin AFR kayak gitu. Tapi itu pendapat saya, cuman kalau misalnya salah mohon maaf. Lalu ya yang keempat, mungkin yang terakhir menurut saya ya cendol-cendolan ini. Ya, selain harganya murah juga memang ya tidak terlalu bagus kualitasnya. Tadi dari segi perawatan, dari segi persilangan, nah itulah, dari segi genetik yang lemah ya, mungkin itu cendol-cendolan lah kayak gitu. Nah itu murah, juga mudah didapatkan. Cuman saya di sini pernah mengalami satu kejadian saat pembelian. Saya awal-awal memelihara gapi, saya campur aja tuh semua. Jadi mungkin kualitasnya juga memang nggak bagus. Cuman ada satu sisi dimana lahirlah namanya ciptaan Allah ya. Kita mah nggak tahu Allah menciptakannya bagus. Cuman satu kondisi lahirlah sebuah anak yang ibunya apa, bapaknya apa, nah anaknya apa, kan bingung gitu-gitu. Jadi ya mungkin
akan muncul genetik-genetik baru yang mungkin bisa menjadi suatu jenis baru dari gapinya. Dan saya rasa kalau misalnya memang yang holik-holik banget yang memang dia mempertahankan gen yang bagus kalau misalnya memelihara gapi. Cuman dari sisi lain, dari sisi seperti saya mungkin saya itu lebih suka melihat yang unik, yang baru atau yang beda dari yang lain. Jadi saya beberapa kali mencampurkan indukan gapi Black Moscow dengan AFR, dengan cendolang segala macam. Muncullah warna baru dari ikan gapi tersebut. Jadi itu yang kalau dari sisi saya, mungkin beberapa teman-teman sekalian juga mungkin melihatnya nggak hanya bosan nih hitam doang, bosan nih merah doang kayak gitu. Mungkin cendolan juga kan ada yang biasa aja, cuman kalau misalnya memang warna itu ada suatu yang wah, itu membuat kesenangan sendiri dalam hati kita kayak gitu. Jadi mungkin nggak menutup kemungkinan cendolan-cendolan atau gen-gen yang lemah itu jelek selamanya, enggak. Mungkin di saat kita baik merawatnya dan faktor Allah yang menentukan, ya mungkin akan terlahir gen yang lebih kuat lagi, lebih unik lagi, dan makin bervariasi kayak gitu. Jadi bagi para pemula atau yang memang hyper atau holik gapi, cobalah kita coba kembangin lagi gapi, kita bagi pengetahuannya. Memang sudah banyak saya lihat di YouTube, banyak sekali para vlogger, para peternak gapi yang memberikan saran. Cuman memang tergantung kita melihat videonya seperti apa, juga apa yang pas gitu untuk kita coba pada gapi kita. Memang masih banyak sekali di YouTube, jadi mungkin bisa dicari. Video ini hanya sekedar sharing aja yang pernah saya alami kayak gitu. Oh iya, yang terpenting yang pernah saya alami di saat membeli gapi, untuk membeli ikan dari peternak, dari penjual, itu kita mesti tanya pertama. Walaupun memang secara umum gapi itu ikan yang kuat, mudah beradaptasi, cuman kadang kita kalau beli pada peternak atau apalagi kita yang pemula nih, kita yang ngasih hanya makan pelet atau segala macam yang mudah dan cari yang murah kayak gitu, kita kepengen dong coba cari ikan yang berkualitas gitu. Wah, dari farmer mana nih kita mau beli, wah ini bagus nih farmernya, rawatnya bagus segala macam. Nah, kita pengen beli lah, lagi punya rezeki pengen beli gapi yang memang punya nama, punya genetik yang bagus, kita belilah. Itu pengalaman saya nih, saya pernah beli dan datanglah ikannya. Jadi gapi ya, karena saya juga pemula waktu itu, jadi, dan sekarang masih pemula sih, jadi saya jadikan gapi ini harus beradaptasi dengan apa yang biasa saya lakukan. Jadi hanya air biasa, terus makannya pelet, itu yang saya biasa, pencahayaan seadanya, tidak terlalu memikirkan kualitas air kayak gitu sih. Jadi pas saat saya beli itu ikan gapi, dalam 1 minggu mati semua. Jadi kalau menurut saya, di saat kita mau membeli ikan gapi dari peternak, pertama kita tanya dulu, sebelum beli kita tanya dulu bagaimana mereka merawat gapi tersebut. Minimal makanannya, dari makanannya apa sih mas
yang yang kasih makan buat Agapi ini, uh, nah misalnya dia sering kasih makan Artemia atau jentik nyamuk kalau bisa, ya nggak tahu nih, saya belum pernah nyoba sih. Maksudnya entah dia makanannya apa, entah peletnya mereknya apa. Kalau menurut saya ini salah satu hal yang penting. Jadi di saat kita membeli yang baru, kita harus menyiapkan apa yang biasa dia makan dulu, apa yang biasa dia makan, bagaimana habitatnya, kondisi airnya, apakah dia pakai aerator atau outdoor, atau hanya air tergenang saja. Kan Gapi ada yang air tergenang saja, dia kuat kayak gitu. Dan uh, dari faktor makanan itu kita jadi di saat Gapi itu datang dan kita taruh di tank kita itu, jadinya dia beradaptasi dengan tank kita dulu kan awal. Makanya kenapa saya bilang ditanya dulu, kita sebisa mungkin menyamai habitat sebelumnya. Jadi ikan itu tidak langsung kaget dengan farm kita atau tank kita, habitat kita yang biasa kita buat. Jadi kita adaptasikan pelan-pelan dari mulai makanannya. Misalnya dia pakai Artemia, kita coba pakai Artemia dulu, selingin dengan pelet biasa sampai dia benar-benar peletnya udah oke banget nih, kayak dia udah kenal, wah makanan baru nih gitu. Ya udah terbiasa kayak kita kan, misalnya baru nyobain makanan ini enak, kita coba lagi jadi suka kan gitu istilahnya. Jadi Gapi itu terbiasa. Ya itu sih mungkin yang buat biar tips buat membeli dari farmer. Itu aja kalau dari saya. Dari segi makanan sih yang paling penting kayak gitu, jadi dia nggak kaget. Takutnya kalau misalnya memang dia sering makan dari yang makanan yang bergizi atau mungkin malah bagus atau gimana, tiba-tiba kita kasih pelet biasa, dia nggak mau makan, lama-lama sakit, itu yang menyebabkan mati. Kayak gitu sih. Itu yang pengalaman yang pengen saya bagikan. Mungkin video ini mungkin banyak yang buat yang lebih bagus, yang lebih tertata narasinya, yang lebih terdata datanya. Cuman saya mungkin lebih ke pengalaman aja, jadi narasinya nggak bagus, datanya juga kurang. Tapi mungkin mudah-mudahan dengan support kalian, saya akan lebih coba lagi mencari data yang lebih bagus tentang ikan atau tentang hal lainnya, menyusun narasi dari segi videonya. Itu nanti akan coba saya cari dan coba saya kembangkan. Jadi mohon supportnya. Kalau memang suka dan mau melihat saya ke depannya, coba di like dan subscribe. Namun kalau misalnya memang suka menonton saja, kita juga YouTuber, kita nonton YouTube kadang cuman nonton udah, cuman like sama subscribe-nya nggak dipeduliin gitu. Cuman saya lihat kesini memang dibutuhkan. Maksudnya banyak orang yang memang mencari uang dari YouTube itu ya hanya lewat subscriber dan penonton. Mungkin saya nggak tahu juga, belum paham juga algoritmanya. Cuman ya gitu aja lah. Kalau misalnya memang nggak suka, ya ditulis aja di komentar gimana nggak sukanya. Kalau misalnya memang ada saran kan lebih bagus kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.